Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A ingin mempresentasikan laporan proyek teknik tenaga listrik. Sebelumnya anggotanya yaitu Noma Hikam Multajam, NIM 010, Muhammad Alvin, NIM 016, Fikri Farhananda, NIM 057. Penjelasan untuk praktikum 1. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pada beberapa kondisi pembebanan transformator, dapat disimpulkan bahwa nilai rugi daya atau losses yang terjadi pada transformator relatif kecil dibandingkan dengan yang ditransmisikan. Pada kondisi transformator 55 MVA dengan beban 45 MVA, rugi daya sebesar 95 kW dengan efisiensi sekitar 99,75%. Pada kondisi 55 MVA dengan beban 15 MVA, rugi daya menurun menjadi 11 kW dengan efisiensi sekitar 99,92%. Sementara itu, pada kondisi 25 MVA dengan beban 15 MVA, rugi daya sebesar 34 kW dengan efisiensi sekitar 99,73%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa transformator tetap bekerja dengan efisien pada seluruh kondisi operasi, namun nilai rugi daya cenderung meningkat ketika transformator bekerja mendekati kapasitas bebannya. Secara keseluruhan, kinerja sistem penyaluran daya masih sangat baik karena efisiensi transformator pada setiap kondisi berada di atas 99%. Untuk praktikum 2, berdasarkan hasil pengamatan simulasi pada ketiga sistem, dapat disimpulkan bahwa panjang kabel dan luas penampang kabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas penyaluran energi listrik, khususnya terhadap penurunan tegangan, voltage drop, dan rugi-rugi daya losses. Pada sistem 1 dengan panjang kabel 1 km dan luas penampang 6 mm persegi, penurunan tegangan dan daya yang terjadi relatif kecil karena hambatan pengantar masih rendah. Namun, ketika panjang kabel ditingkatkan menjadi 40 km pada sistem 2 dengan luas penampang yang sama, penurunan tegangan dan daya menjadi lebih besar akibat meningkatnya hambatan penghantar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin panjang kabel yang digunakan, maka semakin besar pula rugi-rugi daya dan jatuh tegangan yang terjadi pada sistem. Selain itu, hasil pengamatan pada sistem 3 menunjukkan bahwa peningkatan luas penampang kabel dari 6 mm persegi menjadi 16 mm pada panjang kabel yang sama 40 km dapat membantu mengurangi pengaruh hambatan penghantar sekitar kualitas penyaluran daya menjadi lebih baik. Secara teoritis, semakin besar luas penampang kabel, maka nilai hambatannya akan semakin kecil, sehingga rugi-rugi daya dan penurunan tegangan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pemilihan panjang dan ukuran kabel yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi tenaga listrik, menjaga kestabilan tegangan, serta mengurangi kehilangan daya selama proses penyaluran energi listrik dari sumber menuju beban. Berdasarkan hasil simulasi praktikum ketiga, simulasi etap pada kondisi sebelumnya perbaikan tegangan load tap Kings LTC 1 pada kumparan sekunder transformator 1 dan load tap Canger posisi tap transformator tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai jauh tegangan arus maupun rugi-rugi daya pada sistem. Hal terlihat dari nilai arus, penurunan tegangan, dan losses pada seluruh peralatan yang tetap lama pada
ketiga kondisi pengujian. Nilai arus pada tahap 1 dan termometer 1 tetap sebesar 104,9 A. Sedangkan pada tahap 3 dan termometer 2 masing-masing sebesar 409,7 A dan 428,4 A. Penurunan tegangan juga tidak mengalami perubahan, yaitu 1470. Tapi pada 18,49 V pada termometer 1,7 nomor 17,81 V pada grup 3 dan 0,313 V pada termometer 2. Demikian pula dengan rugi-rugi yang tetap, yaitu 900 1 64 kW pada termometer 1, 882 kW pada klep 3, dan 95,8 kW pada termometer 2. Perubahan yang terjadi hanya pada daya reaktif yang masuk ke termometer 1, yaitu 25,309 kVAR di 25,364 R. Sedangkan daya aktif tetap sebesar 8,901 kW. Selisih daya reaktif tersebut hanya sekitar 15 kVAR atau sekitar 0,06%, sehingga pengaruhnya terhadap performa sistem dapat dikatakan sangat kecil dan tidak mengubah kondisi operasional secara keseluruhan. Selain itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa kerugian daya terbesar terjadi jaringan kabel, yaitu 894 kW pada klep 1 dan 882 kW pada klep 3. Sedangkan rugi-rugi pada termometer relatif jauh lebih kecil, yaitu 64 kW pada termometer 1 dan 95,8 kW pada termometer 2. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber utama losses pada sistem berasal dari saluran distribusi, bukan dari transformator. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya ya Mas, mengapa efisiensi transformator tetap di atas 99% meskipun beban berubah? Izin menjawab. Karena rugi-rugi daya pada transformator relatif kecil dibandingkan daya yang disalurkan. Transformator memiliki desain yang efisien sehingga meskipun beban berubah, daya yang hilang tetap kecil dan efisiensi masih berada di atas 99%. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, mengapa rugi-rugi daya meningkat ketika transformator bekerja mendekati kapasitasnya? Izin menjawab. Karena arus yang mengalir semakin besar, rugi-rugi tembaga pada lilitan transformator berbanding lurus dengan kuadrat arus, sehingga beban meningkat
proses juga itu meningkat. Terus, apakah ada pertanyaan lagi? Apa perbedaan rugi inti dan rugi tembaga, Mas? Izin menjawab, rugi inti terjadi akibat histeresis dan arus eddy pada inti besi. Nilainya relatif tetap selama transformator diberi tegangan, sedangkan rugi tembaga terjadi karena hambatan lilitan dan besarnya berubah sesuai besar arus beban. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.